Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Iseng Podcast. Kembali lagi dengan aku Hadramis Prayogi, host tercinta kalian. Anjay. Dibersamai dengan Wawan Frisna sebagai co-host. Yeay. Oke, baik man. Pertama mau nanya kabarnya nih. Kalian kabarnya gimana para pendengar semuanya? Aku harap dalam keadaan sehat ya di tengah virus yang lagi gegap gempita di Indonesia. Terus Di apa Indonesia, tuh? aduh, virus ya dari Sono. dari tempat pemberi uang kita. Pembuang. Kan Indonesia sering minjam uang mereka. Yeay. Proyek-proyek datangnya dari mereka. Tapi kualitasnya oke. Alah, barang-barang banyak KW kok. Loh, Dari sana. yang penting kepake. Juga sih. Ya. Ada. Udah langsung aja kita bongkar virusnya, itu virus corona, Pak. Atau nama resminya tuh COVID-19. Waduh. Apa itu? Jadi kalau secara gamblang ya, Pak. Secara gamblang virus ini kita tarik dulu ya mengenai apa itu virus corona segala macam ya. Ini secara singkat aja dan tanpa buka teks nih, tidak pakai teks, Pak. Ini tidak pakai teks nih. Ini secara gamblang aja ya. Secara gamblang kalau orang awam, virus corona itu virus yang bermutasi ya, istilahnya dari SARS segala macam jenis-jenis itulah. Dia menyerangnya di Napas. saluran nafas, Pak. Terutama daerah hidung, daerah paru-paru. Kayak pneumonia berarti. Gejalanya mirip pneumonia, cuman dia lebih parah. Oh. Ngeri juga ya. Ya itulah pokoknya virus yang dari sana tuh. Kan dulu juga udah pernah, Pak. Dulu tuh namanya SARS apa ya namanya? MERS. Pokoknya Penyakit. kalau MERS itu dari Timur Tengah, Pak. Oh, Dari Timur. Arab Saudi. Arab. Dari Arab, betul lah. Nah, kalau SARS itu memang dari Cina, Pak. Hmm. Nah, kita bongkar aja negaranya Cina, Pak. Iya. Enggak masalah. Cina jadinya. Dan awalnya juga pemerintah Cina juga nggak tahu soal SARS itu. Jadi dia kayak ngulangin lagi virus corona. Jadi virus corona juga nggak tahu. Maksudnya Jadi aku pernah baca artikel kan. artikel. Rupanya nih artikelnya bilang kalau virus corona itu udah tahu, Pak. Ada dokter yang tahu. Dokter yang meneliti itu tahu. Cuman dibungkam, Pak, sama pemerintah. Kayaknya, Pak. Soalnya yang akhirnya yang penemu virusnya itu meninggal juga, Pak, gara-gara virusnya, Pak. Apa? Meninggal gara-gara virusnya. Kok baca artikel konspirasi atau gimana? Tapi memang meninggal, Pak. Ya meninggal. Gara-gara dia ngerawat pasien yang itu, pasien Corona. yang pasien corona itu. Nah, udah kan outbreak dia di Wuhan, nyebar hampir ke seluruh dunia. Nah, termasuklah awalnya nih kita kebal, Pak. Negeri berflower yang udah jadi negara maju nih, Pak, sekarang, Pak. Iya. Iya ya, udah jadi maju. Udah negara maju, Pak. Negara maju ini berusaha menguatkan diri. Wah, aku ndak ini kebal boy gitu. Iya. Kebal. Hanya dikerok bisa keluar. Kasih tolak angin kasih, Pak. Bukan teh anget. Kayak PMR. Oh ya, kemudian Oh, yang pernah aku bilang ya. Udah pernah aku bilang belum? karena aku PMR dulu. Belum pernah aku bilang. Bukan yang kau cerita di podcast yang dikasih teh hangat udah sembuh gitu. Pernah nggak cerita? Belum. Belum. Emang cerita apa anjir kau? Siapa tahu kan itu apa teknik-teknik tradisional kan. Ya kan kalau Keroan. kau sakit pas di sekolah itu paling manjur itu. Kasih itu. Iya. Alhamdulillah aku nggak pernah sakit, Man. Ya kan saya PMR ngurusin orang sesat. Orang inilah apa? Orang nggak sesat malah ketagihan ngirup oksigen. Itu kebangetan, Pak. Iya itu Pas pramuka kan itu kan?
Ya Pramuka. Pas Keman salah. Iya, sama ini sih pas asap kemarin yang pas upacaranya tuh kan ada juga tuh. Tapi yang paling banter ya teh anget. Mau kau habis kesurupan segala macam teh anget. Enggak, tapi apa Ya begitu, teh anget tuh apa khasiatnya kan relax. tenang. Tenang. Enggak kasih tolongin, Pak. Kagak. Hemat biaya. Teh tawar lebih Teh tawar. bisa di review. Gimana nih kita lagi udah penyakitnya udah sampai masuk di Oh iya, balik lagi ke topik, Pak. Anyway. parah. Anyway, tadi ini ya udah sampai apa ya? Istilahnya mau masuk lah ya. Corona ini sudah mau masuk di Indonesia, Pak. Iya. Dari Paman Sam, negeri Paman Sam, Amerika. Itu penelitian, Pak, orang Harvard. Wah. Penelitian Kenapa? bahwa kalau di Indonesia paling tidak ada 5 kasus karena udah dihitung secara statistik, Pak. Statistik segala macam untuk penerbangan ke Wuhan terus balik lagi ke Indonesia itu udah diteliti sama peneliti sana kan. Bilangnya paling tidak ada sekitaran 5 sampai 6 kasus gitu di Itu Indonesia. prediksi Mereka prediksi. waktu Itu udah jadi jurnal, Pak. cepat ya. Tapi baru tahap apa ya kemarin tuh preview kan nggak salah jurnal itu. Tapi kan kemarin aku juga nonton YouTube-nya orang yang kuliah di sana kan, dia wawancarain ini ya profesor ya yang neliti. Katanya memang ya kami cuma neliti bukan buat nangkut-nangkutin Kementerian Kesehatannya atau jelek-jelekan kesehatannya, Pak, jelek-jelekan sistem kesehatannya. Tapi ini penelitiannya murni memang kami ini loh neliti tentang ini gitu loh, neliti tentang virus corona segala macam. Nah paling enggak kan ya ini bukan jadi apa ya gambaran jelek lah buat sistem kesehatan suatu negara gitu loh. Ya sebagai evaluasi. Iya makanya. Nah jadi dari Kemenkes juga udah bilang apa kayak hati-hati, jangan panik segala macam. Tapi ya tau lah media-media yang butuh clickbait. Maksudnya kalau kita nggak ngeklik bed nggak dapat makan, Pak. Iya. Itu susahnya kerja di media tuh kayak gitu, Pak. Oh iya. Mana, soalnya Pak? Saya ada baca maksud Pak Menteri juga nggak bermaksud kayak enjoy aja gitu. Kan maksudnya, ada kan ya. Ada. Aku juga jangan screenshot ini doang judulnya. Tapi setengah-setengah. Jatuhnya kayak setengah-setengah. Yang akhirnya malah ini apa? Malah bikin orang tuh berburuk sangka. Iya, makanya orang dipelintir-pelintir kadang berita itu, Pak. Ya paham sih media tuh butuh duit, tapi paham. Keterlaluan nih. Kenapa ndak dikompakin? Kompak jujur gitu loh. Betul. Kan kenapa dia sampai bikin clickbait gitu kan karena ada persaingan dengan antar media lain kan. Media lain juga ada persaingan. Makanya itu media-media mainstream. Kan kau kan sebagai yang saya juga boleh menyayangkan, Pak. Gimana tuh? Saya juga menyayangkan ini. Tapi ada aturan enggak dalam? Sebenarnya ada, Pak. Kalau untuk kan itu kan tergantung penulis, Pak. Dia mau nulis kayak gimana, framingnya kayak gimana segala macam. Sebenarnya enggak masalah, Pak. Maksudnya cuma ngambil misalkan Pak Terawan bilang enjoy aja gitu. Sebenarnya betul. Kalau mau ngambil itu betul, Pak. Hoax bukan. Iya. Tapi jahat iya, Pak. Jahat iya. Itu. Jahat iya, Pak. Maksudku gitu. Kalau hoax bukan. Betul. Dia ngomong betul. Batasan untuk apa istilahnya untuk judulnya tuh masa ya kali pakai itu framing lah, bagian dari framing. Jadi sebenarnya selain framing itu cuman kayak ya cuman buat tadi aja clickbait aja, tapi isinya enggak kadang beda jauh sama judulnya, Pak. Iya. Udah berapa kali kok aku baca biasa. Tapi kadang kan yang namanya netizen tuh kadang baca judul doang. Kayak gini ini. Misal screenshot. Jangan screenshot satu media. Terus ngamuk-ngamuk. Dari ngamuk-ngamuknya jatuhnya kan nyebar ke orang ya. Nah, orang-orang ya ikut ngujat, Pak. Padahal nggak tahu isinya gimana segala macam, tapi jatuhnya jelek banget. kagak ada bagus-bagusnya. Nah, bagus-bagusnya itu apalagi masuk ke grup WhatsApp keluarga, Pak. Itu itu bukan media lagi, itu udah penerbit, itu penerbit hoax. Masuk grup WhatsApp
Keluarga Pak, bahaya tuh. Tapi alhamdulillah sih Pak, keluarga apa WhatsApp keluarga saya aman-aman aja Pak. WhatsApp apa grup WhatsApp keluarga. keluarga sepi. Nggak ada itu. Malas aktif. Malah di tempat saya malah ini Pak, ngehujat pemerintah. Sama nggak ada bedanya. Nah, oke, balik lagi ya, balik lagi. Ya. Kan udah nih. Dan kita mungkin sekitar tahan 2 bulan. Januari aman. Februari aman walaupun outbreaknya udah kemana-mana. Ribuan jiwa ada yang meninggal, puluhan ribu jiwa udah terinfeksi, ada banyak. Tapi tingkat kematian itu Pak sebenarnya kecil Pak. Kecil 0,2%. Oh. Kecil kan misalnya dibanding yang lain tuh, dibanding apa? SARS mungkin kan. Kalau ini penyakit yang dari Cina ya. SARS kan dari Cina. SARS lebih parah dibanding ini COVID. Jangka untuk waktunya, tingkat kematiannya. Kalau jangka waktu mungkin SARS kau ngitungnya yang tingkat kematian yang tinggi itu jangka waktunya ini kan lebih panjang. Kadang kan memang itu udah lama penyakitnya. Iya sih. Ya, kalau ini kan baru Pak. Baru bagian teknologi juga. Apa baru terus ya penelitian cuma seadanya, cuma sampai bulan Februari misalkan. 0,2%. Tidak terlalu tinggi istilahnya untuk untuk tingkat kematiannya gitu. Prediksinya ya. Nah, jadi di Indonesia cuma tahan 2 bulan, Pak. Untuk tahan 2 bulan. Tahan 2 bulan itu indrik-indrik, Pak. Mulai dari pemerintah yang katanya menyembunyikan kasus katanya. Terus pemerintah yang paling babrek ini ngeluarkan 72 miliar buat influencer, buat influence wisata. Itu aneh Pak. Kenapa orang Indonesia itu aneh itu? Nggak, semenjak yang judul-judul gitu tuh aku jadi kayak bingung aja. Mau percaya mana soalnya. Kan kalau negara lain kan kayak Arab Saudi misalkan. Arab Saudi ngurangin ngeblok umroh. Kalau di mana lagi ya? Di Cina sendiri memang udah ketat sih. Nggak boleh ada masuk lagi istilahnya kan. Di mana lagi ya? Di Korea gimana? Di Korea juga langsung cepet karena pemerintahnya langsung ya buat ngebantu lah. Untuk Singapura cepet juga langsung segala macam. Ada kan banyak video-videonya kan. Video ya Singapura banyak. Di mana lagi ya? Jepang apa? Jepang PM-nya langsung. Siapa sih namanya? AB kan. PM AB. Kenapa? Hanzo Abe itu Perdana Menterinya tuh langsung kayak ngumumin di televisi. Press conference di televisi langsung. Itu kayak nangis gitu. Nangis sedih gitu loh. Sedih. Budaya sana emang. Jadi Jepang, Korea Selatan, Singapura tuh bagus untuk penanganan virus corona. Indonesia Pak. Indonesia dia. Terlalu ini ya, percaya di itu kemarin. Kita naikkan 72M kita anggarkan untuk influence wisata. Itu udah dikasih atau baru rancangan? Rancangan kali. Belum jam 4, tapi yang udah fix penurunan tiket 50% untuk destinasi wisata. Tiket pesawat. Termasuk di sini Pak, termasuk Jogja. Ngeri juga kan, banyak wisatawan. Nah, mau aku ke Malioboro. Udah gak main sekitaran. Yaudah kampus aja lah gitu. Kampus aja. No lab aja, no lab. Kampus ada mahasiswa luar? Enggak lah. Ada. Kan sini aman. Enggak, kalau Insyaallah aman, wisata enggak mau aku. Cuman yang paling parah kan di Bali Pak sebenarnya Pak. Di Bali itu wisatawan Cina melonjak Pak, nggak salah. Melonjak, malah ngungsi. Itu bukan, ada yang komen kan netizen, ada yang komen itu bukan liburan mah, itu ngungsi katanya. Iya, wajar. Orang isolasi mau dikurung itu orang-orang. Tapi ya dari cara pemerintah kita juga kok kayak nganggap remeh suatu penyakit. Benar, dianggap remeh kan? Iya. Ini untuk uji reagennya aja bilangnya 1M. Tapi nganggarkan buat influenza 72M. Makanya kok kebalik kan. Lah. Sebenarnya anggaran kesehatan Indonesia tinggi loh, Pak. Hampir triliun enggak salah. Lumayan loh.
apa ndak diberitain atau gimana nih. Kadang bingung juga media nih, kadang ada berita bagus ndak kan ndak malah ndak disiarin berita. Awal juga sih maksudnya ya nggak tahu juga Kita masalahnya. nih lawannya nggak cuman pemerintah sebenarnya. Kalau udah masa-masa gini Aduh, ya Allah. media juga berperan penting ya. Jadi untuk menggambarkan apa ya, menggambarkan bagaimana tuh media langsung kayak apa, menggambarkan dia tuh ndak harus memberitakan yang jelek-jelek. Iya, maksudku imbang lah. Kalau Imbang lah mungkin ya. ada nggak satu yang benar-benar flat gitu, judul cerita apa berita tuh Judul flat. beritanya Benar-benar nggak usah nge-clickbait, bikin orang marah-marah, screenshot sana sini, SJW belum lagi. SJW. Apa ya Pak, saya tidak tahu. Screenshot enggak. Screenshot apa gitu jadi itu. Iya, Justice Warrior. Oh, Justice Warrior ya. Sebenarnya kan Social Justice Warrior. Cuman Sosial. yang suka screenshot kan ada yang biasa cuman nge-screenshot judul berita terus nge-share tuh ada, itu screenshot Justice Warrior. Gimana coba? Balik lagi itu virusnya gimana nih? Kan udah ketahuan Ya, nih. ini karena ketahuan nih dah mulai akhir Februari sampai Maret kemarin udah mulai ketahuan nih virusnya udah kena warga negara Indonesia. Sebenarnya kalau untuk kasus di Indonesia sendiri baru kemarin Pak, baru yang 2 orang ini kan. Tapi kalau untuk yang menjangkit warga negara Indonesia itu udah pernah Pak. Hah? Udah ada yang di mirip yang corona atau kena corona. tapi di Kapal luar. tapi di luar negeri. Oh, di isolasinya di sana. Di luar. Isolasinya di luar negeri. Maksudnya nih, yang di kapal pesiar Jepang kah? Korea? Jepang kah? Jepang ya? Lupa. Jepang atau Singapura sih lupa. Pokoknya itu kapal pesiar isinya orang Indonesia. Yang Nah, itu minta kena. balik nggak sih? Yang beritanya minta balik. Yang minta balik itu yang di mahasiswa nggak sih? Oh, beda yang di Cina. Beda ya? Bukan, ada yang Yang di kapal juga minta balik. kayaknya. Nggak tahu juga sih. Nah, itu kalau itu bias orang nih. itu orang Indonesia kan. Heeh. Tapi lagi di luar negeri. Nah, yang kemarin ini kasusnya orang Indonesia yang lagi ada di Indonesia, Pak. Lagian itu kan memang ngecek aja orang. Gak pulang lagi sana atau gimana dia? Apa nih Bisa yang kena di Indonesia? Yang kena di Indonesia itu dia ini awalnya dia kontak langsung sama orang Jepang. Jadi orang Jepangnya udah kena dia datang ke Indonesia. Ada ketemu. Udah ketemu pokok udah kena dan ketemu sama nih orang, sama pasiennya ini, pasien yang dua orang ini ketemu, tapi ketemunya di ruang publik katanya. Nggak tahu jadinya ya. Aku baca di mana yang di narasi itu dia ngasih tahu kalau dia tuh ketemunya di ruang publik bukan di rumah. Iya, Dia ngapain di ketemu. rumah? Nah terus orang Jepangnya balik lagi ke sana. Istilahnya cuma ya udah, pokoknya ketemu. Mungkin pas waktu itu mungkin kondisi badannya lagi nggak fit, batuk mungkin kan. Ya nggak pakai masker segala macam, dan dia kayaknya nggak tahu sih orang Jepang nggak tahu. Nah mungkin beberapa hari setelah pertemuan itu udah mulai nggak enak yang ini suspek Indonesia nih, dari badannya lemas segala macam, demam, batuk, dibawalah ke RS apa tuh lupa kok, di Jakarta Utara. Depok. Dia orang Depok. Tapi dibawa ke Jakarta Utara dirawatnya. Nah tanggal 2 ya diumumin nih. Iya, Diumumkan langsung oleh presiden, Pak. Nasional heboh, Pak. Kenapa? Suspek Indonesia 2 orang dirawat di Jakarta Utara. Orang Depok. Yang tetangganya ngecek semuanya. Media datang. Terus ada orang yang disinfektan rumahnya ya, Pak. Disinfektan itu mobilnya. Langsung disemprot semacam. Pokoknya kenapa sih? Balik lagi tuh media. Kenapa langsung nyerbu gitu? Kayak kenapa ke pasiennya? Isi harus berita update.
nyari makan gitu. Nyari makan. Ya Allah. Terus sampai ya Nggak ada presiden bilang ini kena kasus corona 2 orang ini fix positif katanya. Pak Menkes bilang jangan panik, jangan panik. Enjoy. Pokoknya dia bilang media tolong pokoknya dia ngasih tahu lah ke masyarakat, pandai-pandailah milih berita, pandai-pandailah Iya. milih-milih informasi Nggak mau segala kecolongan. macam. Dia Nggak mau kecolongan Pak Menkes bilang kayak gitu. Nah, terus tapi sebelumnya juga yang aku sayangkan adalah yang pernyataan dia bilang kenapa beli masker katanya kan, masker pas itu mahal juga Pak. Iya. Walaupun di Indonesia belum ada kasus, Heeh. harganya juga udah naik pas itu. Emang kan kadang kayak masker ya. Kalau masker itu kan keluarga aku ada yang di Hongkong. Kemarin minta beliin di Indonesia. Saking langka di sana udah gila-gilaan. Harga bisa mau berapa gitu. Berapa juta gitu. Itu buat satu kota. Satu kota toh. Seingat aku satu kota. Sedangkan di Indo kan masih itu kasih berapa belasan kalau nggak salah. Harga normal apa? Orang tua aku jadinya ngasih kan baru berapa dulu? Harga normal kan enggak nyampe 20. ratus ribu. Ratusan. Jadi ya itu timpang jauh. Akhirnya minta tolong biasa. Tolong kan? Wajar aja kalau di Indo bakal dinaikin. Iya, dia pandai orang-orang yang jualan apa ya sih ya, distributor itu mungkin ya. Bukan distributor ya, apa? Ya, Nampungnya. Pengepul nih yang baru-baru nih juga presiden nyampaikan gitu. Langsung Pak. Keluar kan dari kandang. Ya saya menyediakan ini, saya pengepul. Nggak ada empati. Udah tahu enggak? Memang bajigur. Iya, Masker. Nggak ngotak. Ya masker ya, paling penting masker ya sebenarnya. Ngotak sih orangnya. Ngotak. Sampai yang katanya ilegal segala macam, yang nggak bersih. Masalahnya ditimbun enggak. Ya secara harga kalau udah ditimbun ya naik Dia harganya. ya kalau dia mampu pembelinya. Ini udah tahu Indonesia baru banget, baru kena. baru Dan kena. hebohnya sama Indonesia. Dan itu awal bulan bayangin. Itu orang langsung lagi ada duitnya Langsung beli. Mungkin yang ngepul nih pas kayak, wih, mereka lagi gajian nih. Ya udah. Pas kena corona nih. Nah, nih gue jualin gitu. Perfect timing gitu. Ini gue jualin gitu. Terlalu gimana ya? Ini gue jualin ini masker. Harganya berapa ribu? 800.000 per kotak. Mending saya pakai kain. Kayak tisu. Tapi di awal mungkin kemarin yang pas setelah presiden ngumumin beberapa jam atau mungkin berapa hari langsung Pak ada video kan di sosmed, di Twitter kan, Instagram juga ada videonya nih. Inilah orang borongnya apa Pak? Indomie, tisu, itu hand sanitizer, apa lagi banyak. Nggak, rasaku yang borong Indomie itu emang lagi awal bulan, Yok. Ngerti gak sih? Iya, di itunya tuh bilangnya kan kayak di itunya bilangnya awal bulan katanya. Ya borong katanya. Iya kan? Tapi kenapa sampai habis, Wan? Ya siapa tahu mau Sampai dijual. habis. Jual lagi. Videonya Krisis ada ekonomi. video tuh gila rame tapi. Ya, Tapi enggak maksudnya gini, Wan. Kalau memang misalkan dia nggak borong, kenapa di 1 hari? ya karena ada duitnya. Awal bulan, Yok. Kenapa pas-pasan gitu awal? Awal bulan emang tuh kawan aku nih, story WA-nya rame nih. Tuh, awal bulan emang awal bulan. Enggak lihat itu rame. Awal bulan memang. Emang awal bulan. Cuma yang membedakannya tuh barang-barang yang dia beli. Itu aja. Yang jadi. Tapi kenapa ada barang-barang yang memang khusus kayak hand sanitizer habis, Pak? Ah, kalau itu enggak ngotak. Hand sanitizer-nya Egois habis. orangnya. Enggak ini. Kurang. Makanya Egois. hand sanitizer habis, masker
habis. Bahkan dijual di online shop pun mahal, Pak. Mahal. Mahal. Makanya yang gimana sih yang kayaknya di luar ya, yang kalau pusat pembelanjaan tuh dikasih batasan maksimal berapa belinya tuh, ada kok lihat. Ada di Mana ya? bukan di Jepang, Bu. Nggak tahu kayaknya daerah-daerah sana yang punya rasa malu kalau budaya tuh ngaruh ya. Itulah makanya. Mana budaya gotong royong Tuh kita ya, nih, udah Pak. ada kan. Yang kayak yang tadi yang orang Cina ngungsi itu. Ah, Oke, saya dapat datanya nih. 181.000 turis Cina masih kunjungi RI. masih Masih. yang baru banget dari Cina terus kunjungin. Iya, langsung ke makanya ke Ya kan kalau memang pun udah jadi WNI ya jangan dihitung. Beda kan itu pun Makanya. bangkit munculnya corona kan baru tahun ini ya. Ya, tahun awal tahun lah. Awal tahun lah. Jadi kayak gitu. Mungkin apa ya? Lebih ke kenapa banyak orang yang aku herannya adalah kayak paniknya nauzubillah, Pak. Ya panik lah. Panik langsung gitu. Panik dalam Yang arti pertama mungkin panik wajar karena panik karena nggak tahu. nggak tahu. Yang kedua memang penyakitnya kan belum ada itunya, belum ada Vaksin. belum ada vaksin, terutama vaksin. Kalau obatnya Obatnya kemarin udah di-approve beberapa. udah. Yang di Cina udah di-approve, ada beberapa terutama obat-obat rupanya obat-obat HIV, Pak. HIV nggak pneumonia gitu. Kan, dia obatnya langsung ke virus, nyerang virus. Oh langsung virus. Hmm. Oh iya ya. Oh ya pneumonia bakteri. Bakteri ini tapi gejalanya mirip pneumonia. Ya mirip. Tapi Mirip. kan Tapi lebih bukan kecil. gara-gara bakteri. Virus kan lebih Lebih mudah ke ini apa? Mutan. Namanya itu Mutasi enggak? ya mutasi ya. Lebih cepat katanya. Takutnya enggak resisten. Enggak. Tapi kalau bisa kalau sering dikasih ya Ya, resisten. Maksudnya bukan sering dikasih, maksudnya pengobatannya udah selesai biasanya. malah hilang Lu minum 6 hari misalkan, padahal tuh Bisa 2 minggu misalkan. 6 hari sembuh nih. Sakit lagi, minggu depannya minum lagi. Itu mungkin ada bibit-bibit resisten ada. Wah. Kayak gitu, Pak. Kalau resisten tuh kayak gitu sebenarnya. Tingkat resisten. Obat. Jadi begitu. Yang ketiga adalah framing media, Pak, sebenarnya. Ini yang bikin heboh tuh media-media juga. Kita bukan mau nyalahkan gimana medianya, tapi cara penyampaiannya sih. Aku sih tetap nyalahin. Nak ngotak misalnya kadang. Ya itu batasan clickbait tuh semana itu. Mungkin bisa direvisi mungkin. Ada kan undang-undangnya gimana? Enggak ada ya? Undang-undang. Pokok bukan undang-undang, kayak aturan-aturan jurnalistik tuh. Kalau ya sebenarnya pakai ada etikanya, Pak. Iya kan ada kan. Ada, tapi enggak bisa diatur di undang-undang misalnya. Iya. Ini memang etikanya sendiri ada. Independen sih. Macam itu. Ya juga ya. Berarti balik lagi ke warganya. Balik ke orang pembaca dan penulisnya juga sebenarnya. Terutama sih pembaca sih sebenarnya. Pembaca kayaknya. Pertama. Ya penulis pasti ada tekanan. Gue belum makan nih, gue ntar makan gimana gitu. Mumpung momentum nih, kasih lah. Ya, kasih berita-berita yang memang clickbait, tapi ada juga berita-berita yang memang ya informatif lah sebenarnya. Mana ini yang virus corona merambat, apa tanggapan Ayu Ting Ting? ada kan. itu Ayu Ting Ting nggak ada kaget. kerja. Nggak ada kerja. Pasti ke artis tuh ada. Pasti. Entah kenapa media mainstream. Kenapa meliput artis gitu loh? Gimana tanggapannya? Ini yang di Twitternya Joshua Suherman yang kesal kan? Kesal ada. Kan makanya yang kesal, maksudnya kesal malah diambil tuh cuman keselnya doang. Kesal lah. Maksudnya tuh dia kesalnya dalam artian kan dia kesalnya gara-gara nggak bisa ke Singapura ya. Dia mau ke Singapura kan? Iya, mau nonton konser kan. Kesalnya di situ sebenarnya. Iya, bukan kesal sama orang-orang yang kena corona. Ya kadang media tuh tolong nggak kasih. Dari mana ya? Dari Detik dah salah gua. Detik ya. Detik kan Bang Bajigur apa gitu. Waduh. Emang lah. Biasa sih bosnya juga sih beri tekanan juga.
Ya penulis mah nulis Nulis aja. aja sebenarnya. Yang approve kan tetap bosnya. Bosnya enggak sih? Pimret pak. Hah? Pimret ya. Pimpinan redaksi. Itu namanya. Tapi yang bikin kesal ya itu tuh nama artis. Artis yang gitu. Kenapa artis tuh? Kenapa anda dokter? Banyak dokter yang ngurusin tuh apa? Ya ahlinya lah. Bisa. Artis mah kaget aja udah kita juga aku kaget gitu. Apa? Apa lagi selain media? Kalau Apa ya? tadi apa aja sih yang pertama kau nyebut apa deh poin tadi? Poin tadi apa ya? Oh, kan ini apa? Memang panik kan? Iya, kondisi panik. Kondisi panik ya. Terus tidak ada obatnya. Kedua, Tidak ada vaksin. Yang ketiga tadi. Kedua Tadi tidak ada tidak ada vaksin. Oh, kedua tidak ada vaksin. Tidak ada vaksin. Yang ketiga media. Keempat apa? Yang keempat tuh usaha ini sih pemerintah sih itu. Usaha pemerintah. Pemerintah bilangnya sebenarnya banyak orang yang skeptis pak sama pemerintah. Skeptis gara-gara dari luar juga skeptis. Kemarin Australia udah skeptis sama Indonesia. Oh ini nggak bisa nanganin ini. Iya sih. Padahal Australia udah dapat kena. Dari beberapa orang yang kena duluan. Di Australia udah duluan sebenarnya. Kita tuh dikepung pak sebenarnya. Malaysia kena, Singapura kena, Thailand kena, Vietnam kena, atau Filipina kalau Timor Leste itu nggak tahu juga. Australia kena. Nah kita dikepung sebenarnya. Nah itu wajar sih. Jadi gitu. Apa susahnya? Susah itu. Nah, makanya pemerintah juga harus jangan nyemelein lah gitu loh. Nggak ada, ya betul sih kemarin yang awal-awalnya bilang nggak ada virus aman gitu kan, jangan panik. Ya betul, memang nggak ada suspek, tapi pas ada suspek kemarin tuh langsung ya ada panik. Nah, mungkin apa ya, usaha pemerintah ya sampai saat ini yang memang perlu untuk menekan harga masker, kemudian untuk penyediaan masker gratis atau cuci tangan gratis, penyuluhan PHBS apa? perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sama ini sih yang apa? Yang mau keluar tuh di bandara tuh pasang thermal kamera. Thermal itu kan sebenarnya cuman bisa deteksi suhu badan. Iya kan langsung paling enggak dia tahu lah kalau memang udah panas demam langsung ditarik. Kemarin aku lihat katanya thermal scannernya tuh kayak enggak berfungsi, lost orangnya. Lihat di Twitter ada chat orang dibilang ini di bandara ini, enggak tahu bandara mana. Di bandara ini thermal scannernya enggak aktif katanya. Orang yang memang suhu badannya tinggi ngelos aja katanya. Oh, enggak ditegur. Yang enggak ada ngawasin. Enggak ada ngawasin kayak pas itu. Ya, kameranya tetap nyala. Kalau kamera biasa tetap nyala. Cuma kalau kamera yang thermal tuh enggak tahu juga sih. Ya itulah paling dari PR pemerintah. Jadi pemerintah juga harus siap lah. Janganlah gelontorkan dana buat influence untuk apa gitu loh. Cuma untuk naikkan yang alasannya katanya pariwisata kita udah mulai turun sejak corona. Ya iyalah, betul. Cuma kenapa gitu loh pakai 72M buat influence? Enggak tahu sih. Orang 72M ya buatlah, beli regen, tes segala macam. Terus ya menekan harga. Itu sih sebenarnya kuncinya itu. Ya sih, parah. Nino. Parah. Mengkritik pemerintah. Ini harus dikritik deh. Pemerintah janganlah dibalik. Buat apa gitu loh. Pusing belum lagi apa cuaca kayak gitu. Sekarang cuaca nggak nentu kan, siapa pancaroba ini. Kadang hujan, kadang panas. Pagi panas, sore hujan badai tadi. Sore tiap hari kan? Iya tiap hari. Tapi tadi lumayan sih. Iyalah. Tapi yang lebih parah kan yang pas kemarin, yang pas mana
kasus yang SMP 1 Turi itu. Oh iya, Itu lebih parah itu. itu beda kasusnya. Ya jadi kayak mana nih kita harus menangani. Menghadapinya ya. Sebenarnya bijak-bijak aja sih. Bijak bersosial media soal terutama kan generasi milenial ya. Generasi milenial. Ini ya. Yang Z harus kita ini. generasi Z yang harus mengedukasi para boomer. Boomer tuh udah tua. Kedua, jadi kita juga harus bantu dengan jangan asal nge-share berita, kemudian apa ya, sosialisasikan perilaku itu bersih dan sehat segala macam juga. Kalau baca berita jangan judulnya doang. Betul itu, betul. Ngesebar-sebar. Oh saya dapat kabar dari grup sebelah. Grup sebelah di forward one kadang one di forward ini aku bingung kan. Forward. Di forward dari mana ini? Mending kok forwardnya tuh link gitu, link berita. Nggak cuman Tulisan, narasi ya, deskripsi. karena narasi kan, narasi biasanya. Jadi kayak cerpen jatuhnya ya. Anjir, Itu novel panjang soalnya bisa diterbit. Soalnya kalau read more lagi tuh Ini bisa apa nih? sampai 3 kali bisa. Apa nih? Rupanya nggak ada linknya, nggak ada apa-apanya ya Allah. Cuma narasi. Narasi doang kadang. Tadi di grup yang Grup kita ya itu kan ada yang nge-share tuh. Makanya Tak kirain ada berita kan atau apa. Rupanya cuman ini doang, cuman tuh narasi doang panjang, tebal lagi tuh ya Allah. breaking news. Keponakan laki-laki classmate lulus dengan gelar master dan bekerja di rumah sakit Shingen. Tuh, ini aja udah kayak mau butuh pengakuan banget. Butuh pengakuan. Nggak ada link aslinya berita kayak apa. Terus ditebelin lagi itu Semua Wak, di itu. bold. Hampir semua di bold. Semua ya bukan hampir ini. Oh cuman ini aja bantu share. Nah itu yang normal. Itu yang gue bingung tuh, kadang di situ lah titik masalahnya tuh. Ya paham, Kadang maksud dia tuh baik. Baik ya, Benar-benar. paham. Soalnya harus juga verifikasi data juga, verifikasi berita lah paling enggak. Butuh banget gitu nulis keponakan lagi. Jangan sampai salah nge-share berita. Kita kan generasi Z masih harus tahu lah segala macam. Seakan-akan yang ngirim pesan nih yang ini tuh keponakan laki-laki classmate lulus dengan gelar master dan bekerja di rumah sakit Shenzhen. Dia dipindahkan ke Wuhan untuk mempelajari virus pneumonia baru. Dia baru saja menelpon dan meminta saya untuk memberitahu semua kerabat dan teman saya bahwa jika pilek dan dahak terjadi selama pilek tidak dapat disimpulkan bahwa itu adalah pneumonia corona virus tipe baru. Oh bagus sih, kayak ya nggak semua demam langsung Ya pilek. ada beda-beda gitu. Tapi ya masih disesalkan aja, nggak Udah secara itu kayak ngarang aja. ngarang maksudnya, Mat. Dia pengen ngasih tahu informasinya betul kayak cuman jatuhnya kayak fiksi orangnya karena kita nggak tahu Kayak orangnya yang fiksi. mana. Dia nggak ngampirkan, Kayak fiksi. nggak ngampir CV mungkin. Anjir, kira aku kamar kerja anjir. Biar jelas benaran nggak dia kerja di situ ya. Oh iya ini masalah masker tadi Oh iya, masker ya. yang Ya, masker itu kan sebenarnya dipakai buat orang yang sakit. sakit. Ya, kita ya sebagai orang yang sehat ya. Yang mungkin kalau sakit ya batuk, pilek misalkan atau bersin-bersin, nah itu pakai. Jangan enggak pakai. Nah, kalau yang sehat sebenarnya tidak dianjurkan untuk memakai. Iya, soalnya ada Karena bukan lewat udara penyebarannya. oh, Lewat ini, Pak, lewat droplet. Kalau soalnya orang tahu droplet itu kayak sentuhan. bukan Tuhan. Kau bersin nih. Heeh. Kau bersin kan? Acim. Tangan. Nah, karena misalkan pakai tangan tutupnya kan. Gini. Gini, Gini enggak tahu pendengar. tutup tangan, nutup Ya, di mulut misalkan. ya, Tangannya nutup mulut kan. Heeh. Acim kan. Nah, udah habis tuh tangan ini enggak dicuci kan? Itu orang misalkan ngetos gitu loh. Kan enggak nyebar. Ya bercak pula. Bu kayak
nyebar lah kayak istilahnya. liur-liur gitu lah Iya. pokoknya. Nah, intinya mungkin pakai masker bagi orang yang sakit aja, yang sehat janganlah. Terutama kalau para pendengar mungkin yang kerjaannya di medis, di rumah sakit misalkan, nah itu pakai. Iya. Jangan sampai enggak pakai. Soalnya kontak langsung. Langsung ya, masalahnya. pasien. Terus apa lagi ya? Stok makanan juga. Jangan ya kalau bisa Itu awal bulan yo Awal kayaknya. bulan. Emang awal bulan aja pengen nyetok aja makanan itu, bukan masalah. tapi kenapa corona. nyetoknya Indomie gitu? Pengen aja. Pengen aja malas. Nyetoknya tuh Indomie gitu. Mumpung banyak duit itu. Tahu sih awal bulan tahu. Nah Nyetok itu Indomie, nyetok yang lain. aku pribadi nggak masalah itu kalau nyetok Indomie mah. Yang nyetok masker pada dia sehat itu baru nggak Nah, akal. bisa. Soalnya nggak efektif kalau kalau yang Sama-sama sehat sering ini sih Pak, sering cuci tangan. cuci. Kalau mau makan cuci tangan, kalau mau sentuhan sama orang ya cuci tangan juga. Ya tangan harus bersih lah paling enggak. Paling enggak tangan harus bersih beli lah. ini apa yang semprotan hand Hand sanitizer. itu cuci. Tapi ada yang bilang hand sanitizer tuh bukan untuk ini Pak. Apa? Itu paling enggak yang pencegahan lah ya, Ya, pencegahan. pencegahan. Cuman enggak, katanya enggak efektif katanya. Ada yang bilang sih enggak efektif. Alkohol ada kan? Ya, alkohol yang Iya biasa kan untuk ada. kondisi. Alkohol. Ya mentah-mentah cuci tangan tadi. Ya paling bener. Paling bener. Sama kalau ya tata adab bersin juga harus di. Oh yang Gunakan. yang akal lah. Yang manusiawi. Nah, jangan bersin ngadap orang ngawasim gitu kan. Yang benar gimana yuk? Yang benar Pakai sih siku. ke siku bisa. Siku terus pokok muka itu dipalingkan aja ke Kalau arah mana. masukkan kayak ke baju gitu, kayak Sebenarnya sih kalau ke baju itu tidak diajarkan. Maksudnya kan gini harusnya kan ke siku kan. Tapi kalau misalkan mau pakai baju bisa deh. ya kan ke dalam gin. Di dalam sih. Maksudnya Takutnya tapi enggak keluar lagi, Bu. kalau kau masuk enggak gitu kan, enggak bolong langsung gitu. Enggak, dia kan gini. Kayak Masuk ke dalam set, keluar dari bawah ngent gitu. Lah ini nyebar ke atas bawah. Kalau yang ini di sini, Pak. Oh, benar-benar Di sentuh. sini langsung di sini. Tapi enggak Apa tahu. di siku tuh langsung Di siku di sini. Di siku dekat Mbak, nih baju lah. Muter-muter sama sama. baju. Tapi kalau ini kan dia ke bawah, Pak. Kalau yang leher itu Nah, bisa sih. Pakai tisu bisa, pakai serbet yang bersih bisa. nah itu. Orang sakit juga punya adab. Kalau udah tahu sakit ya, Soalnya kalau misalkan udah ada gejala-gejalanya itu langsung aja kalau ke rumah sakit. kayak misalnya pengen lagi bersin atau batuk-batuk, usahakan pakai masker lah. Iya betul. Kayak masker sih harusnya. Kalau yang sakit ya, Yang sakit. sama yang orang medis bisa. Orang sakit sih. Sama aja, jangan pergian dulu lah ke sana gitu loh. Kesana mana? Ke Nah, Cina. biasa ke Cina. Ke tempat-tempat yang memang ini sih katanya tempat-tempat yang udah terinfeksi. Oh, ya banyak dong. Banyak kan negara-negara luar juga banyak. Sampai kampus sudah bikin edaran. Janganlah. Sebenarnya kalau kampus kita ya bukan melarang, tapi kayak kalau ada apa-apa mau pergi kemana ngelapor dulu katanya. Iya. Oh iya, saya Kan itu ngelapor Tekim. dulu. Kawanku yang Tekim ada yang Keluar. Ya, Jepang. Thailand. Kan ke Thailand nih kan istilahnya. Kalau ke Thailand, Anak Tekim kan Thailand. Thailand kan udah ada yang kena misalnya. Ya awal-awal Ya awal-awal tuh kan kena mereka Thailand. Ini begitu. ngeri. Ngeri bre. Jadi kesimpulannya adalah hidup sehat cuy. Hidup sehat. bersih, sehat. Nah, Hidup segan. Enggak. Hidup segan mati tak mau. Aduh. Jaga kesehatan. Dan kesehatan, imunitasnya dijaga, makan makanan yang sehat, yang macam bergizi, Jaga imun gimana? Minum vitamin C. itu vitamin C, minum imbus bisa. Kalau ini tolak angin. Malah ada, Pak. Ada yang beli bawang, Pak. Beli Bawang. bawang putih, Pak. Nah, itu untuk gikerok enggak sih? Bawang merah. Bawang putih beli
beli di pasar nggak tahu. Ya, siapa tahu Katanya rempah-rempah juga pada habis katanya. Jamu juga laris katanya. Banyak. jam Iya. stone naik. Stone. Jadi ya itu sehat tadi betul. Itu aja sih mungkin Iya, kesimpulannya tuh. makanya Mau nambahkan? ini tambah kalau dengar berita jangan panik dulu. Panik boleh, cuman jangan sebar Jangan dulu. gegabah lah ya, jangan gegabah. gegabah nyebar. Panik sendiri enggak masalah. Panik sendiri itu enggak masalah, tapi jangan langsung disebar. Langsung sebar. Apalagi di grup WhatsApp keluarga kan. Grup Kesalahan yang orang tuh kadang teman gitu. gitu. Udah Aduh, panik malah nyebar. sebar. Hati-hati, woy. Udah panik nyebar. Bisa sih, monggo sih kalau mau latah. Terus ada info Itu perlu waktu loh ya, buka chat lagi segala macam, share tuh. lagi. Wah, apa nih? Oh, penyakit tidak ada obat. Tidak ada Pak. Langsung di share. So share. Satu dijaga. Iya. Panik sendiri nggak masalah. Kau bisa di ini nggak cuma satu media. Kalau baca-baca. Kok jatuhnya jadi ke media, aku musuh banget. Pokoknya jangan kalau kata Pak Terawan, Pak Menkes, jangan panik dan hidup sehat. Enjoy Your life gitu kan. Enjoy. Kalau kata Korigor tuh santuy. Apaan? Apa sih ya Allah? Lupa aku. School living. School living. Emang dia masih pakai itu? Udah jarang sih, Pak. Udah kan? Udah jarang. Udah pakai itu. Oke, anyway, ini waktunya juga udah Panjang. habis. Kita tutupkan dulu. Kita cukupkan sesi bacot hari ini pada menit ini. Buat teman-teman pendengar yang mendengarkan sampai menit ini, terima kasih banyak aku ucapkan. Semoga bacotan kita bermanfaat atau mungkin ya seenggaknya mengisilah kegiatan kalian gitu ya. Si pendengaran. Buat nggak sepi kan. Nah, bisa lah dengar suara berat kita gitu kan. Berat yang mana suara gitu. Suara berat. Cempreng. Cempreng lain, Pak. Cempreng lain. Cempreng. Jadi buat teman-teman makasih banyak yang udah mau ngeplay, mau ngedengar sampai menit ini. Terima kasih. Kemudian ini sekali lagi nih aku ingatkan kepada teman-teman semua ini, terutama pendengar setia Iseng Podcast, buat ya bisa ngirim-ngirim lah cerita gitu ya ke link yang ada di bio Spotify di bit.ly/i-nya iseng curhat. Aku bisa kalian share cerita kalian, mau apapun, mau percintaan, mau keluarga, mau sosial, mau horor, mau kocak, mau minta saran ke kita juga bisa. Ya, kalau bisa pertanyaan bisa kalau cerita. kalau mau singkat pertanyaan bisa. Kalau mau singkat nanya aja. Kalau mau kalau cuma pernyataan satu kalimat mending nggak usah. Tapi tetap kita komen kok Pak biasanya. Komen. Tetap kita komen. Nambah sih itu. Episode kemarin udah Pak. Iya. Jadinya Nggak masalah sebenarnya. Jadi tadi kesimpulannya tetap hidup sehat, teman-teman, jaga kesehatan lah paling enggak ya. Iya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih atas perhatian ke teman-teman. Aku Adramis Prayogi dari Iseng Podcast bersama co-host Wawan Sutrisna. undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Gas terus.